So guys, hari ini gue mau ajak kalian jalan bareng ke Surya Kencana Bogor, salah satu spot foto paling seru buat hunting foto. Dan kali ini gue bakalan capture setiap momennya pakai kamera Vivo X300 Pro. Buat yang penasaran, jangan skip video ini. Surya Kencana Bogor. Kalau kesini nggak bawa kamera, rasanya kayak ada yang kurang ya. Hari ini gue bawa Vivo X300 Pro buat nemenin gue seharian jadi visual storyteller di sini. Kita bakal lihat gimana konsistensi kamera ini dari siang sampai malam hari. Oke, ngomongin salah satu keunggulan yang ada di HP ini, tentu aja ada di bagian kameranya. Vivo sendiri masih menggandeng perusahaan lensa ternama dunia, Zeiss, buat urusan pemotretannya. Dan kerjasama ini juga melanjutkan suksesor dari generasi sebelumnya, yaitu Vivo X200 Pro. Nah, sebelum lanjut, kita sama-sama lihat dulu spesifikasi dari Vivo X300 Pro kayak yang berikut ini guys. Oke, pertama gue akan coba foto di Vihara Danagun, kelenteng tertua di Bogor yang ikonik dan auranya beneran kerasa sakral tapi tetap estetik. Begitu masuk langsung disambut sama dominasi warna merah dan emas yang kontras, ditambah wangi hio yang menyeruak di antara pilar-pilar naga yang megah. Dari kejauhan gue coba mengabadikan momen syahdu jemaat yang lagi berdoa di depan altar besar. Biar nambah kesan sinematik, gue juga coba manfaatin foreground dari kristal-kristal kecil aksesoris lampu gantung yang ada di vihara ini buat dapetin efek frame yang cantik. Dan ini dia hasilnya, perpaduan warna merah khas kelenteng yang rich dengan detail tajam di setiap sudutnya bikin foto ini punya vibe sinematik yang beneran hidup. Gak hanya itu, lensa ultrawide-nya pun punya performa yang sama ngerinya dengan lensa utamanya, karena konsistensi warnanya tetap terjaga tanpa ada penurunan kualitas sedikit pun. Plus detailnya di setiap sudut fotonya masih kelihatan super tajam dan jelas banget. Oke, lanjut. Langkah kaki seketika berhenti di tengah riuhnya Jalan Surya Kencana Bogor. Surga visual di mana kepulan asap dari gerobak pedagang kaki lima bertemu dengan arsitektur bangunan yang ikonik. Sebagai orang yang hobi banget jepret-jepret pakai HP alias mobile fotografi enthusiast, rasanya berdosa kalau nggak mengabadikan human interest sedalam ini. Jadi langsung aja kita foto pakai mode potretnya di berbagai focal length. FYI, buat mode potretnya sendiri ada 5 opsi focal length mulai dari 24, 35, 50, 85, sampai 135 mm. Nah, buat dipakai sendiri, gue lebih prefer pakai yang focal length yang 50 mm sampai 135 mm. Selain ngasih perspektif yang sangat dekat tanpa terlihat terlalu mencolok, ini juga berguna buat mengcapture ekspresi wajah dan interaksi sosial yang spontan. Soal hasilnya juga gue suka banget. Efek bokeh yang dihasilkan pada fotonya rapi dan bagus. Dan menurut gue lensa potret di HP ini bisa nyiptain efek dramatis khusus buat foto potret. Buat kalian yang jiwanya street fotografi banget, Vivo X300 Pro punya fitur yang namanya Humanistic Street Photography Camera yang beneran pas buat nangkep momen human interest. Serunya fitur ini punya UI kamera ala retro yang estetik, lengkap dengan berbagai pilihan preset warna kamera analog yang vibe-nya dapet banget. Apalagi filter black and white-nya yang menurut gue punya karakter tone warna berkelas dan beda dari yang lain. Lanjut, kalau buat kamera periskopnya masih sama kayak generasi sebelumnya ya, di 200 megapiksel yang bisa optical zoom sampai 3,7 kali. Kalau soal hasilnya nggak ada masalah sama sekali. Hasil dari resolusi 200 megapiksel ini fotonya detail banget, tajam, yang memungkinkan juga bisa buat memperbesar foto lewat cropping secara signifikan tanpa kehilangan detail. Cocok banget buat foto-foto landscape, arsitektur, atau saat kita lagi mau capture detail kecil dari objek. Dan kalau ditanya bisa sejauh apa buat zoom kameranya, Vivo X300 Pro ini bisa sampai dengan 100 kali zoom, dimana hasil fotonya itu masih tetap kelihatan jelas dan cukup detail ya. Bisa kalian lihat ya, di sini gue coba foto papan nama toko yang di ujung jalan sana, yang jaraknya cukup jauh, tapi seperti yang kalian lihat, nama tokonya masih terbaca jelas. Oke, di sini juga gue coba compare sama iPhone 17 Pro Max yang harganya jauh lebih mahal. Dan gue akan fokus compare hasil foto zoomnya 20 kali dan 40 kali zoom. Ambil objek yang sama persis dan ini dia hasilnya. Jujur, Vivo X300 Pro justru lebih detail yang jauh lebih tajam dan teksturnya yang lebih dapat. Dan yang paling kaget itu reproduksi warnanya. Vivo beneran juara karena kelihatan lebih vibrant dan hidup. Ninggalin iPhone yang kerasa agak flat di perbandingan kali ini.
Oke, sekarang lanjut gua mau highlight salah satu alat paling penting buat HP ini dan sekaligus menambah tampilannya jadi keren. Yes, ini adalah fotografi kit buat Vivo X300 Pro. Aksesoris fotografi profesional yang bukan buat gaya-gayaan, tapi bikin pengalaman motret jadi asik dan hasil fotonya naik kelas. Di sini ada lensa tele extendernya, mounting lens, casing khusus, dan imaging grip kit hasil kolaborasi dari Vivo dan juga PGYT. Dan gripnya ini juga nyambung langsung via USB-C ke Vivo X300 Pro dan ngasih feel kayak pegang kamera mirrorless kecil. Dengan shutter fisik dan dial zoom yang responsif banget, jadi motret sambil jalan di Surya Kencana kerasa lebih stabil dan natural. Nah, yang gue juga suka, gripnya ini juga punya baterai tambahan 2300 mAh. Jadi selama hunting lama di jalan kayak gini, gue nggak terlalu worry soal baterainya cepat habis. Tinggal colok, dan smartphone plus grip ini jadi satu sistem kamera jalanan yang siap dipakai seharian. Ngomongin soal tampilannya, begitu dipasang, Vivo X300 Pro ini langsung berubah dari sekedar smartphone jadi mirip kamera mirrorless mini lengkap dengan grip gede dan tonjolan lensa. Jadi kalau kalian lagi hunting di Jalan Surya Kencana, orang ngeliat pun jadi langsung tahu, oke, ini bukan sekedar kamera HP biasa. Pas kita aktifin telefoto extendernya, di UI kameranya langsung muncul 4 pilihan focal length, mulai dari 200, 400, 800, sampai 1600 mm. Buat foto street sendiri, lensa-lensa panjang ini nggak cuma ngasih perspektif yang super dekat tanpa bikin kita kelihatan mencolok, tapi juga ngebantu banget buat nangkep ekspresi wajah dan interaksi sosial yang spontan dari jauh. Hasil fotonya, nih kalian lihat sendiri, setiap focal length dari 200 sampai 1600 mm bikin detail foto street di Surya Kencana penuh banget. Tekstur ruko, tulisan kecil di papan, sampai ekspresi halus di wajah pedagang dan pembeli tetap kebawa jelas, dengan warna yang tetap konsisten dan natural. Secara keseluruhan, penggunaan semua focal length telefoto extender ini bikin storytelling street di Jalan Surya Kencana jadi lebih kaya. Dari frame konteks yang masih nunjukin suasana jalan, sampai tight shoot yang benar-benar fokus ke emosi atau interaksi sosial kecil di tengah keramaian punya kesempatan lebih besar buat ke-capture dengan jelas dan dramatis. Nah, ngomongin soal videonya, menurut gue baik kamera depan ataupun kamera utamanya bisa banget diandelin buat bikin video yang berkualitas. Kamera utamanya sanggup merekam di 4K 120 fps dan mentok di 8K 30 fps. Sedangkan buat kebutuhan vlog bisa maksimalin di resolusi 4K 60 fps. Gak ketinggalan buat kalian yang suka bikin video, di sini juga udah ada fitur potret video dengan kualitas yang stabil, detail, dan ngasih kesan visual yang lebih sinematik tentunya. Buat kalian yang hobi color grading, Vivo juga ngasih ruang edit yang luas buat dapetin warna yang lebih kaya dan dalam dengan 10-bit lock biar hasil video kelihatan lebih profesional. Dan sekarang kita sama-sama lihat langsung aja hasil video yang udah saya ambil dan shoot and edit with Vivo X300 Pro. Tinggal lihat sini bang. Begitu matahari hilang, Surya Kencana langsung berubah wajah. Dari yang tadinya hiruk-pikuk pasar, sekarang berubah jadi panggung cahaya. Motret di malam hari di Surya Kencana itu tantangannya adalah light source yang berantakan. Tapi kamera ini pintar banget ngehandle flare dan noise. Di sini Vivo X300 Pro beneran nunjukin taringnya. Ngomongin soal kualitas foto low lighting sendiri, menurut gua hasilnya bisa dibilang tetap clean dan jelas. Noise-nya juga cukup bisa diredam dengan baik. Di sini gua coba tes foto dengan sumber penerangan di malam hari yang hanya dari lampu jalanan, toko restoran, dan kendaraan di jalan.
Dan pas ditarik ke 10 kali zoom pun, hasilnya masih beneran solid dan minim blur. Ngebuktiin kalau performa low light kamera ini emang sengeri itu. Oh ya, di sini juga ada fitur menarik yang pas nih buat foto low light di pinggir jalan kayak gini dengan teknik long exposure. Di fitur ini ada beberapa scenes buat foto yang bisa dipilih ya, dan gua pilih yang flow of traffic. Dan caranya juga gampang banget ya, tinggal setting aja exposure time-nya mau berapa detik dan tahan gerakan biar nggak shake. Terus klik shutter button-nya dan tunggu. Saran gue biar fotonya maksimal, sebaiknya memang disaranin kalian pakai tripod ya, biar lebih stabil lagi. So guys, setelah nyoba motret pakai HP ini, menurut gue HP ini sangat cocok banget buat pengguna yang suka fotografi ataupun videografi. Kamera Vivo X300 Pro beneran game changer buat detail fotonya yang tajam banget, punya saturasi warna yang vibrant, sensornya gede bikin hasil jepretan minim noise, dan punya dynamic range yang juara. Buat street photographer atau content creator yang sering turun ke jalan, combo Vivo X300 Pro plus fotografi kitnya ini benar-benar berasa kayak rig kamera versi ringan. Bisa zoom jauh, makro telefoto, potret street, sampai slow motion cinematic. Semua dari satu perangkat di genggaman. So, Vivo X300 Pro ini layak banget jadi best kamera smartphone 2025 pilihan kami buat content creator yang niat serius di dunia mobile fotografi. Oke guys, sekian buat video kali ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana sama hasil foto dan video dari kamera Vivo X300 Pro ini? Tulis di kolom komentar di bawah sekarang. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!